sini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pe yang berarti orang yang mempengaruhi pihak lain dan kata an yang berarti orang yang mengepalai. Jadi dapat kita simpulkan kepemimpinan atau leadership berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi agar tujuan tercapai. Adapun kriteria perilaku pemimpin yang dapat menentukan gaya kepemimpinan pengusaha. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan diktator, yang mana gaya kepemimpinan ini adalah pemimpin membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan partisipasi, yang mana gaya kepemimpinan ini adalah atasan memotivasi bawahan untuk berperan serta dalam organisasi terutama dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan delegasi, adalah memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan meminta pertanggungjawaban dari pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan konsiderasi, yang mana gaya kepemimpinan ini adalah pertimbangan yang diberikan oleh pimpinan merupakan faktor yang penting dalam mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya yaitu kita membahas kewirausahaan. Kewirausahaan adalah pengambil risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kepemimpinan dalam berwirausaha itu seperti apa. Wirausaha yang berhasil merupakan pemimpin memimpin para karyawan dengan baik. Nah, di sini ada pemimpin cenderung menunjukkan pola-pola perilaku berikut. Dapat dilihat pada slide-nya. Nah, di sini dapat kita lihat ada 10 sikap-sikap pemimpin yang sukses dalam berwirausaha. Selanjutnya yaitu mengapa pemimpin penting dalam berwirausaha, yaitu agar dalam pelaksanaan berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. Dalam berwirausaha dibutuhkan sosok yang dapat memimpin dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mengelola suatu usaha. Yang selanjutnya itu dapat kita lihat ada 11 poin, beberapa indikator yang dapat kita pakai sebagai petunjuk keberhasilan kepemimpinan. Adapun keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam dunia wirausaha. Yang pertama itu ada keterampilan konseptual, yang mana kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan organisasi. Yang kedua yaitu keterampilan administrasi, yang mana keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, kepegawaian, dan pengawasan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan teknik, kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur, atau teknik-teknik dalam suatu bidang tertentu. Nah, di slide ini juga kita dapat lihat ada 5 poin tantangan dan hambatan kepemimpinan dan kewirausahaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan oleh seorang pemimpin. Di antaranya yang pertama yaitu kekuatan diri wirausahawan, yang kedua kekuatan pada bawahannya, dan yang terakhir yaitu kekuatan pada situasi atau keadaan. Yang terakhir dapat kita lihat pada slide yaitu perbedaan antara pemimpin dan manajer. Jadi dapat kita simpulkan bahwa memimpin tidaklah sama dengan mengelola. Walaupun beberapa wirausahawan adalah seorang pemimpin dan beberapa pemimpin adalah wirausahawan, memimpin dan mengelola bukanlah sesuatu aktivitas yang identik. Kepemimpinan adalah bagian dari manajemen. Pengelolaan adalah bidang yang lebih luas dibandingkan memimpin dan dipusatkan pada masalah perilaku maupun non-perilaku. Kepemimpinan terutama ditekadkan pada isu perilaku. Pemimpin yang tidak bisa mengelola akan gagal dalam kepemimpinannya, sementara manajer yang tidak bisa memimpin akan gagal dalam aktivitas manajerialnya. Pemimpin atau leader adalah seseorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan, personality atau berwibawa. Ia disegani dan berwibawa terhadap bawahan atau pengikutnya. Namun sesungguhnya pemimpin dan manajer merupakan dua konsep yang berbeda dan terdapat perbedaan di antara keduanya.